Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ini tengahnya nih. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Nah, hafal nih yang bagian tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi awal kuncinya salat yang menghasilkan kualitas baik, mencegah perbuatan keji dan mungkar itu yang kadang-kadang berhenti untuk dipelajari. Padahal ayat Al-Qur'an ya, yang menyampaikan kepada kita innas salat seperti ini. Baik ya? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, ini kan didahului oleh satu pembuka ayat dan itu kuncinya. Baik ya? Nah, sekarang kita terjemahkan dulu ini ya sebelum kita sampai ke awalnya. Perhatikan baik-baik. Innas salah. Inna pakai huruf taukid. Ya, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala sukun 'ala al-fathi mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, inna harfu nasbin wa taukid. Inna itu termasuk huruf nasab. Kalau dalam fungsi i'rab, nasab itu memberikan harakat fathah kepada kalimat setelahnya. Jadi kalau setelah inna ya ada isim, ada kata benda, ini harakatnya pasti fathah. Innas salat ya, sepanjang dia mufrad. Baiknya tunggal. Tapi dalam ilmu loghah, nasab juga berarti menancapkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Ini sering saya uraikan. Ya, seperti orang Arab mengatakan nasabar rajulu asahu fil ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya di bumi, di tanah dengan kuat sampai nggak goyah. Itu nasab. Ya, jadi kalau ada huruf nasab bukan sekedar menyampaikan harokat setelahnya. Kalimat setelah yang terletak setelah inna harakatnya fathah. Bukan hanya itu, tapi ingin menegaskan informasi yang disampaikan, tancapkan kepada jiwa, jangan goyah. Jelas ya? Ditegaskan, taukid, menegaskan. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah ingin menegaskan kepada kita dan tancapkan informasi dalam jiwa kita yang paling dalam. Innas salah, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu. Ingat ada alif lamnya di sini. Nah, ya. Ma'rifat sifatnya, alif lamnya ta'rif. Beda kalimat yang menggunakan alif lam dengan tanpa alif lam. Jika kalimatnya tanpa alif lam seperti ini, salat, ini nakirah namanya. Nakirah itu umum. Ya, punya makna bebas, luas. Jadi kalau kalimat salatnya nggak pakai alif lam, inna salah, maka pemaknaannya salatnya bebas, nakirah umum. Mau cepat, mau lambat, mau sesuai aturan, mau tidak, yang penting salat. Itu nggak pakai alif lam. Tapi kalau kalimat salatnya menggunakan alif lam, ingat baik-baik, maka berubah nanti pemaknaannya dari nakirah kepada ma'rifah. Alif lamnya berfungsi at-ta'rif di sini. Ya, sesuatu yang khusus, sesuatu yang tidak bebas, yang punya aturan sendiri, ada ketentuannya. Jadi cara menerjemahkan kalimat itu berbeda. Ya, sungguh salat yang ditunaikan ada alif lam, ditunaikan sesuai aturannya itu, sesuai ketentuannya itu. Dan semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dibuka dengan takbir, di akhirnya dengan salam, itu bentuknya ma'rifah. Kalau dia tidak menggunakan alif lam, dhamir. Ya, dhamir, bersandar dengan kata ganti. Ya, silahkan cek. Kalimat salat pertama di Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ayat 43, wa aqimus salata. Ya, wa atuz zakah. 45, wasta'inu bis sabri was salah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ya, silahkan mau cari di mana lagi? Quran surah 11 Hud misalnya, ayat 114, aqimis salata tarafain nahar, ya, wa zulafan minal lail. Quran surah ke-17 misalnya, ayat ke-78, aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail, aqimis salah. Bahkan termasuk di ayat ini, innas salah, pakai alif lam. Ingin memberikan kesan bahwa salat yang kita harus tunaikan itu harus ikut aturan. Jangan sembarangan. Nggak boleh sebebasnya. Nah, salat yang ikut aturan ini, yang benar ditunaikannya, itu yang akan memberikan dampak pada pelakunya, tanha anil fahsyai wal munkar. Akan merubah perilaku seseorang menjadi lebih baik, terbebas dari dua sumber keburukan. Jelas ya?